Seorang remaja bernama Raffi kehilangan ayahnya dan terjebak dalam kesepian, hingga pertemuannya dengan sosok karismatik bernama Hasan yang perlahan menyeretnya ke jalan radikal lewat tafsir ayat-ayat suci yang sepotong-sepotong. Di tengah api keyakinan yang membutakan, Raffi harus memilih antara menjadi martir palsu atau mendengarkan kembali bisikan cinta dan hikmah dari ayahnya, sebuah perjalanan batin yang penuh luka, air mata, dan titik balik yang menegangkan hingga detik terakhir. Simak kisah dramatis ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel Ruang Tafsir agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Mari kita mulai kisahnya. Sebelum mulai maka izinkanlah saya meminta untuk menekan tombol subscribe dan tulis amin di kolom komentar. Semoga sehat dan sukses selalu dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Luka yang membuka pintu. Malam itu hujan turun deras, seperti ikut menangisi kepergian ayah Raffi. Di ruang tamu rumah sederhana itu, tubuh ayahnya terbujur kaku, diselimuti kain putih. Raffi, remaja berusia 17 tahun, duduk di sudut ruangan dengan mata merah sembab. Hatinya terasa kosong, seakan bagian terpenting dalam hidupnya dicabut begitu saja. Saat takbir dan doa-doa terdengar, ia hanya bisa menunduk, tak sanggup memahami kenapa hidup tega merenggut satu-satunya sosok panutan yang ia miliki. Sejak malam itu, hidup Raffi berubah drastis. Ibunya yang hanya seorang penjual kue keliling harus bekerja lebih keras demi menyambung hidup. Rumah mereka makin sepi, makan seadanya, dan kehangatan keluarga terasa hilang. Raffi sering termenung, merenungi nasibnya yang kini terombang-ambing tanpa arah. Setiap malam ia menatap mushaf Al-Quran di rak kayu, berharap ada jawaban. Namun ayat-ayat itu baginya hanya huruf-huruf asing yang penuh rahasia. Kesepian merayap bagai bayangan panjang di setiap langkahnya. Di sekolah, ia mulai kehilangan semangat. Guru-guru memandangnya dengan iba, teman-teman perlahan menjauh karena Raffi sering murung dan mudah marah. Di dalam hatinya, tumbuh rasa kecewa, kepada dunia, kepada kehidupan, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia merasa ditinggalkan. Kenapa Allah mengambil ayah begitu cepat? Bisiknya di malam-malam gelap, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Suatu sore, langkahnya terhenti di masjid kecil dekat rumah. Masjid itu sepi, hanya suara azan yang terdengar lantang memanggil. Raffi masuk dengan hati berat, membuka mushaf dan membaca ayat-ayat dengan terbata-bata. Air matanya menetes, bukan karena paham, tapi karena rindu. Ia berharap ayahnya masih ada, duduk di sampingnya, membimbing makna ayat-ayat itu dengan sabar. Namun yang tersisa hanya bayangan dan kenangan samar. Hari-hari berikutnya, masjid itu menjadi pelariannya. Ia betah duduk berlama-lama di sana, meski hanya membaca sepotong ayat tanpa benar-benar mengerti. Hingga suatu hari, seseorang menepuk pundaknya. Raffi menoleh, mendapati seorang pemuda berwajah tegas dan sorot mata tajam. "Kamu rajin juga ke masjid, nak," kata pemuda itu sambil tersenyum tipis. "Namaku Hasan." Hasan berbeda dari orang-orang yang biasa ditemuinya. Ia berbicara lantang, penuh semangat, dengan nada meyakinkan. Obrolan singkat mereka tentang ayat-ayat Al-Quran membuat Raffi terpesona. Hasan menjelaskan ayat-ayat tertentu dengan penuh percaya diri, seakan-akan ia tahu segalanya. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk mushaf, "di sini Allah memerintahkan kita berjuang melawan orang-orang yang menzalimi umat. Itu kewajiban kita, tanda iman yang sejati." Raffi mendengarkan dengan mata berbinar. Di hatinya, yang selama ini kosong, kata-kata Hasan seperti api yang menghangatkan. Ia merasa akhirnya ada orang yang bisa membimbingnya, memberi jawaban yang ia cari selama ini. Hasan menepuk pundaknya lagi dan berbisik, "Kamu masih muda, cerdas, dan punya semangat. Umat butuh anak-anak seperti kamu." Hari demi hari, pertemuan mereka semakin intens. Hasan sering menunggu di masjid, mengajak Raffi berbicara panjang lebar tentang keadilan, perjuangan, dan pengorbanan. Raffi mendengar, menyerap, dan perlahan-lahan meyakini kata-kata itu sebagai kebenaran mutlak. Ia mulai merasakan sesuatu yang baru, kebanggaan. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya tiada, ia merasa penting, merasa dibutuhkan. Namun jauh di dalam dirinya, ada rasa samar yang tak bisa dijelaskan. Kadang, ketika pulang ke rumah dan melihat ibunya tertidur kelelahan setelah seharian berjualan, ia bertanya dalam hati, benarkah agama hanya tentang perang dan kebencian?
Tapi setiap kali bertemu Hasan, keraguan itu seakan terkubur oleh kata-kata berapi-api yang menusuk ke telinga dan hatinya. Malam itu, sebelum tidur, Raffi menatap mushaf yang tergeletak di meja. Ia teringat wajah Hasan yang penuh keyakinan. Mungkin inilah jalan yang Allah tunjukkan padaku, pikirnya. Dengan hati bergetar, ia menutup mata dan mulai percaya bahwa hidupnya yang rapuh akan menemukan arti baru. Tanpa sadar, ia sedang melangkah ke pintu yang akan menyeretnya lebih jauh ke dalam bayangan. Api dalam keyakinan. Hari-hari Raffi kini berbeda. Ia lebih sering berada di masjid bersama Hasan dan beberapa pemuda lain. Hasan selalu berbicara dengan suara penuh wibawa, seakan-akan seluruh kebenaran ada dalam genggamannya. Raffi merasa seperti berada di lingkaran istimewa, lingkaran yang dipenuhi semangat perjuangan. Kita adalah pasukan kecil Allah yang terpilih, kata Hasan suatu sore, membuat dada Raffi bergetar bangga. Perlahan, sikap Raffi berubah. Ia mulai meninggalkan pelajaran sekolah, menganggap ilmu umum tak lagi penting. Baginya, hanya ayat-ayat suci dan kata-kata Hasan yang berharga. Teman-teman sekolah merasa heran, beberapa mencoba menegur, namun Raffi menatap mereka dengan dingin. Kalian terlalu sibuk dengan dunia. Aku sedang menyiapkan akhiratku, jawabnya dengan nada keras, meninggalkan mereka yang hanya bisa terdiam. Di rumah, perubahan itu semakin terasa. Ibunya kaget melihat Raffi sering pulang larut malam dengan wajah lelah namun penuh gairah aneh. Suatu malam, ibunya berkata lirih, "Raffi, kamu jangan terlalu sering keluar, ibu khawatir." Belum sempat kalimat itu selesai, Raffi membentak, "Ibu tak usah khawatir. Aku melakukan ini demi agama, demi Allah." Suara kerasnya membuat ibunya terdiam, menahan tangis yang ingin pecah. Hasan semakin menancapkan pengaruhnya. Ia membacakan ayat-ayat tentang perang, namun hanya sepotong, mengabaikan konteks dan makna luasnya. "Lihat, Raffi," ujarnya dengan mata menyala, "Allah memerintahkan kita untuk melawan mereka yang memusuhi umat. Tidak ada pilihan lain selain berjuang. Itulah bukti keimanan." Kata-kata itu merasuk ke hati Raffi seperti bara api, membakar setiap keraguan yang tersisa. Di dalam pertemuan rahasia, Raffi dan pemuda lain diajari cara bersembunyi, cara menghindari aparat, bahkan cara merakit bom sederhana. Awalnya Raffi gemetar melihat bahan peledak di tangannya, namun Hasan tersenyum menenangkan. "Jangan takut, setiap dentuman adalah bukti bahwa kita ada, bahwa kita tidak diam ketika umat diinjak-injak." Kalimat itu seperti cambuk yang membuat Raffi menguatkan diri. Namun, di tengah kobaran semangat itu, masih ada celah keraguan dalam hati Raffi. Setiap kali pulang dan melihat ibunya tertidur kelelahan, wajah letih penuh peluh, hatinya bergetar. Ia bertanya dalam diam, apakah agama benar mengajarkan aku untuk membuat ibu menderita? Tapi bayangan Hasan selalu datang lebih kuat, wajahnya, kata-katanya, dan sorot matanya yang meyakinkan. Suatu malam, saat membereskan lemari ayahnya, Raffi menemukan sebuah buku catatan tua. Di dalamnya ada tulisan tangan ayahnya tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Namun berbeda dengan tafsir Hasan, catatan itu penuh dengan kalimat lembut tentang kasih sayang, perdamaian, dan menjaga sesama manusia. Agama adalah cahaya, bukan pedang. Allah menurunkan ayat agar hati kita tenang, bukan agar tangan kita menumpahkan darah. Raffi tertegun membaca kalimat itu, dadanya bergemuruh. Buku itu seperti suara ayahnya yang kembali hidup. Raffi membacanya berulang kali, air mata jatuh membasahi halaman. Untuk sesaat, keyakinan yang ia bangun bersama Hasan terguncang. Namun tak lama kemudian, suara Hasan menggema lagi di kepalanya, keraguan adalah permainan musuh. Jangan tertipu, jalan kita sudah jelas. Raffi menutup buku itu dengan tangan gemetar, lalu menguncinya rapat di laci. Keesokan harinya, Hasan mengumpulkan kelompoknya. Wajahnya serius, sorot matanya menusuk. Waktunya sudah dekat. Kalian akan mendapat tugas mulia, menjadi pasukan Allah di bumi. Raffi mendengar kalimat itu dengan hati berdebar. Ketakutan dan kebanggaan bercampur menjadi satu. Di sudut hatinya, suara ayahnya masih berbisik, namun semakin tenggelam oleh lantang suara Hasan. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Kata-kata ayah dan Hasan saling bertabrakan dalam pikirannya, membuat dadanya sesak. Ia tahu dirinya sedang berdiri di persimpangan jalan. Namun, tanpa ia sadari,
langkahnya semakin jauh masuk ke dalam api keyakinan yang bisa membakar habis dirinya sendiri. Jalan pulang. Langkah Raffi semakin berat ketika Hasan menyerahkan sebuah tas hitam kepadanya. Ini ujianmu, Raffi. Buktikan bahwa cintamu kepada Allah lebih besar daripada cintamu pada dunia, kata Hasan dengan suara tegas. Raffi menerima tas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada bom rakitan, benda kecil yang mampu merenggut banyak nyawa. Dadanya berdegup kencang, seolah-olah jantungnya akan meledak lebih dulu daripada bom itu. Malam itu, Raffi duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka tas perlahan, menatap kabel dan bahan peledak yang asing namun menakutkan. Benarkah ini jalannya? Batinnya bertanya. Namun bayangan wajah Hasan muncul, mengingatkan tentang janji surga bagi para pejuang. Seketika ia menutup tas itu rapat-rapat, mencoba mengusir keraguan yang makin menggerogoti. Saat matanya terpejam, bayangan lain datang, wajah ayahnya. Bening suaranya seakan terdengar kembali, mengulang kalimat yang pernah ia baca di buku catatan, agama adalah cahaya, bukan pedang. Allah menurunkan ayat agar hati kita tenang, bukan agar tangan kita menumpahkan darah. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada pidato berapi-api Hasan. Keesokan harinya, Raffi berjalan menuju lokasi yang sudah ditentukan kelompok itu. Setiap langkah terasa seperti beban yang menjerat kakinya. Ia melihat keramaian orang-orang, anak kecil tertawa, pedagang sibuk melayani pembeli, ibu-ibu menawar harga. Pemandangan sederhana itu tiba-tiba membuat hatinya remuk. Apakah mereka semua harus mati karena aku salah memahami ayat? Pikirnya dengan napas tersengal. Tangannya meraih saku tempat pemicu bom berada. Keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba mengingat kata-kata Hasan, jangan ragu, setiap nyawa yang hilang akan dibalas dengan surga. Namun bersamaan dengan itu, suara ibunya terngiang jelas, Raffi, kamu jangan terlalu sering keluar, ibu khawatir. Kalimat sederhana itu kini terdengar bagai jeritan pilu yang menahan tangannya. Tiba-tiba, ia melihat seorang bocah kecil berlari ke arahnya dengan balon di tangan. Senyumnya polos, matanya jernih. Bocah itu tersandung dan jatuh, lalu menangis. Raffi spontan berlutut, menolongnya, mengembalikan balon yang terlepas. Saat itu, hatinya seakan pecah berkeping-keping. Bagaimana aku bisa membunuh anak-anak sepolos ini? Bisiknya dalam hati dengan rasa ngeri. Raffi berlari, menjauh, meninggalkan tas hitam itu di pojok jalan. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ia baru saja mengkhianati Hasan dan kelompoknya, namun ia juga tahu satu hal, jika ia tetap bersama mereka, maka dirinya akan berubah menjadi monster yang tak lagi punya hati. Malam itu ia pulang dengan wajah pucat. Ibunya terkejut melihat anaknya masuk rumah dengan mata merah dan tubuh menggigil. Tanpa berkata apa-apa, Raffi memeluk ibunya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku, Bu, aku hampir membuat ibu kehilangan aku selamanya, ucapnya terbata. Ibunya tak mengerti sepenuhnya, tapi ia membalas pelukan itu sambil menangis, seakan semua luka yang terpendam ikut luruh. Keesokan hari, Raffi mendatangi seorang ustaz di kampungnya yang dikenal bijak dan penuh kasih. Dengan hati hancur, ia menceritakan semua yang dialaminya. Sang ustaz mendengarkan dengan sabar, lalu berkata lembut, "Nak, ayah tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita mengambilnya sepotong-sepotong, lalu menutup mata dari makna yang lebih luas. Allah menurunkan kitabnya untuk rahmat, bukan laknat." Kata-kata itu menenangkan hati Raffi seperti embun di padang gersang. Malam terakhir bab ini ditutup dengan Raffi duduk di kamarnya, menulis di buku hariannya. Tulisannya bergetar, namun penuh tekad, aku pernah salah memahami ayat. Aku hampir membiarkan cahaya berubah menjadi api. Kini aku tahu, Allah tidak pernah meninggalkanku. Yang meninggalkanku hanyalah hatiku sendiri. Kini aku berjanji akan belajar dengan bimbingan yang benar, agar ayat kembali menjadi cahaya dalam hidupku.